Halo pemirsa, seorang bocah kelas 5 SD lumpuh akibat keroyok teman sekolahnya di Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku menganiaya korban setelah mengunci pintu kelas dari dalam. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di permukiman padat Grogol, Jakarta Barat terbakar. Terjebak kobaran api, seorang wanita nekat meloncat dari lantai 2 rumahnya untuk menyelamatkan diri. Kobaran api membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Tubagus Angke, Grogol, Jakarta Barat. Api cepat menjalar mengakibatkan 6 rumah terbakar. Petugas berupaya memadamkan kobaran api. Seorang wanita yang terjebak nekat meloncat dari lantai 2 rumahnya untuk menyelamatkan diri hingga luka-luka. Aku tidak tahu, cuman yang jelasnya aku pas bangun tidur itu api sudah besar. Jadi aku terpaksa tidak mau aku lompat dari jendela. Itu apa yang dirasakan? Ya cuman keselewa aja. Oh, udah keselio. Tapi itu saat kapal lompat itu udah gede atau baru asap? Udah gede. Udah. Petugas kebakaran kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di gang sempit. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Ada berapa rumah yang terbakar? 6 rumah. 6 rumah itu termasuk yang terdampak di sisi kanan. Itu hanya asap atapnya. Ada sempat kesulitan memadamkan? Tentunya gangnya sempit. Gangnya sangat sempit. Itu menyulitkan kita dan rumahnya itu pendek-pendek. Jadi kita ngeri juga jadi runtuhan gitu. Tapi saya bikin 2 akses jalur pemadaman dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kita blokir dari 2 arah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sekelompok ormas dan debt collector terlibat bentrok di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Bentrokan ini dipicu akibat tak terima mobil rekan anggota ormas diambil paksa pihak leasing karena menunggak angsuran. Bentrok kelompok ormas dan debt collector atau penagih utang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Ormas menyerang debt collector menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Bentrokan terjadi di tengah jalan hingga membuat warga ketakutan. Diduga pemicu bentrokan akibat mobil salah satu anggota ormas diambil paksa oleh debt collector suruhan pihak leasing karena menunggak pembayaran angsuran. Saat penarikan, pemilik mobil mengaku mendapat kekerasan dari debt collector. Aksi ini menyulut kemarahan massa ormas dan berujung pada penyerangan ke debt collector. Itu mah penarikan mobil, Mas. Jadi itu dia bentroknya di depan bank. Nah di situ kan mungkin dia bawa pasukan ormas. Kalau saya sih bentroknya sih taunya dari awal sih mungkin gitu. Yang abang tahu berarti permasalahan apa itu, Bang? Penarikan mobil. Saya dari warga kita sih sepertinya sih penarikan mobil. Kalau korban sih kurang tahu, cuman sih ada beberapa yang bukan batu, Mas. Bentrokan kelompok ormas dan debt collector berakhir setelah dibubarkan polisi. Dari Tangerang, Banten, Supron iNews melaporkan. Pemirsa, menghindari truk di depannya, minibus travel yang ditumpangi 21 orang keluarga terguling di kilometer 92 Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Tragis, bocah berusia 6 tahun tewas karena kehabisan nafas tertimpa orang dewasa. Minibus travel yang ditumpangi 21 orang satu keluarga asal Banyumas, Jawa Tengah ini
terguling di kilometer 92 Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Rombongan keluarga ini dalam perjalanan pulang usai bersilaturahmi di Palembang, Sumatera Selatan. Tragis, bocah laki-laki berusia 6 tahun, salah satu penumpang minibus, tak bisa diselamatkan meski sempat mendapat penanganan medis. Korban yang duduk di bangku tengah bersama kedua orang tuanya kehabisan nafas lantaran tertimpa orang dewasa saat minibus terguling. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis. Selain korban tewas, 13 penumpang luka-luka, 4 diantaranya terluka parah. Menurut salah satu korban, mobil terguling saat menghindari kendaraan di depannya yang mengerem mendadak dan berpindah jalur. Nyalip, terus di depan ngerem mendadak. Akhirnya mobilku banting setir, udah gak kuat, terus guling ke samping. Di samping. Iya. Pulang dari mana mau kemana, Bu? Dari Palembang mau ke Jawa, mau ke Purwokerto. Oh gitu ya. Iya. Habis pulang apa, Bu? Silaturahmi? Acara silaturahmi keluarga. Keluarga besar ya? Keluarga besar. Berapa orang, Bu, di mobil? Sekitar 21 orang sama anak kecil itu. 13 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Syahputra, iNews melaporkan. Hendak menyalip sebuah minibus ditabrak truk di Jalan Poros Maros, Sulawesi Selatan. Minibus terpental ke pembatas jalan hingga tertabrak truk dari arah berlawanan. Dari rekaman CCTV terlihat sebuah minibus yang akan menyalip dari sebelah kiri ditabrak truk di Jalan Poros Maros, Sulawesi Selatan. Bagian belakang minibus tersenggol truk hingga terpental melewati pembatas jalan. Minibus lalu ditabrak truk yang melaju dari arah berlawanan hingga terbalik. Untungnya, 2 penumpang mobil selamat. Dia beriringan, namun dia ambil jalan ke kanan, dia itu curi jalan, sehingga tertabrak sama truk tersebut yang beriringan. Untuk penumpang ada 2, namun tidak ada lecet. Tidak ada. Sopir truk yang menabrak korban di jalur berlawanan kabur dan kini dikejar polisi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Maros. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat wanita dengan bagian kepala terbungkus kantong plastik ditemukan di pinggir jalan di Pangandaran, Jawa Barat. Polisi mendapati banyak luka di tangan, kaki, dan leher korban. Warga digemparkan penemuan sesosok mayat wanita di pinggir jalan Desa Pamotan, Pangandaran, Jawa Barat. Sadis, bagian kepala korban ditutupi kantong plastik, serta banyak luka di bagian tangan, kaki, serta leher korban. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan identitas korban. Ciri-ciri korban berusia sekitar 40 tahun, tubuh agak gemuk, serta mengenakan celana jeans. Di jalan itu kesinar lampu motor, kelihatan kayak mayat. Pulang lagi ke Pak RT, laporan ke Pak RT, ya sama Pak RT lagi lihat lagi ke sini. Jadi kebanyakan itu kelihatan memojokkan ini mayat dibuang karena kelihatan di kepala ada plastik. Oh, di tangan ada dibungkus darah. Pak ya? Iya, Dibungkus dibungkus plastik kepalanya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Polres Ciamis ya, tim Inafis sudah datang langsung olah TKP. Dan setelah itu mungkin dilanjutkan dengan dibawa ke Rumah Sakit Pandega untuk diamankan terlebih dahulu. Jasad korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya, diimbau melapor ke Mapolsek Kalipucang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Sambas, Kalimantan Barat dibunuh anak kandungnya. Pelaku juga menganiaya pria tetangganya hingga tewas karena berusaha menolong. Sejumlah warga lain juga terluka akibat diserang pelaku.
Warga dan polisi menangkap Bode yang terus melawan usai membunuh orang tua dan tetangganya di Paloh, Sambas. Bode mengamuk membawa senjata tajam melukai sejumlah orang termasuk 2 korban tewas. Polisi dan warga mengikat pria berusia 42 tahun ini karena terus melawan. Dari keterangan tetangga korban, Bode menganiaya ibu kandungnya dan tetangganya di belakang rumah. Pelaku telah diamankan polisi dan dibawa ke rumah sakit. Kita amankan berkat bantuan masyarakat. Korban berjumlah 4 orang, 2 meninggal dunia, 2 luka-luka. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah diduga merencanakan pemerkosaan setelah sebelumnya bertemu di kantor polisi. Pelaku berulang kali merayu korban melalui percakapan handphone, mengajak bertemu di hotel. Pelaku telah dicopot dari jabatannya setelah dilaporkan memperkosa anak seorang tahanan. Putri seorang tahanan yang diperkosa Kapolsek Parigi di sebuah hotel Parigi Motong memberikan keterangan tindak asusila yang dialami. Korban 2 kali diperkosa setelah sebelumnya dijebak oleh Kapolsek Parigi dengan dalih akan membebaskan ayahnya yang terlibat kasus pencurian. Pelaku juga memberi uang setelah memperkosa korban dengan dalih untuk ibunya. Korban akan mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma. Butuh pendamping untuk psikolog korban maupun keluarganya tentunya, karena itu berefek dengan ke orang tuanya. Polda Sulawesi Tengah telah mencopot Kapolsek Parigi setelah mendapat laporan warga dugaan tindak pemerkosaan yang dilakukan. Pelaku memaksa korban melakukan hubungan intim sebagai syarat membebaskan ayahnya dari jerat hukum. Periksa atau saksi? Saksinya ada beberapa saksi ya, jadi semua yang terkait di sana termasuk orang tua, kemudian keluarganya, termasuk juga pengelola penginapan yang kemarin sempat diceritakan dalam pemberitaan itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Korban ini kan dilakukan penahanan oleh Polsek terkait dengan kasus pencurian hewan ternak. Kapolsek Parigi telah diperiksa di Propam Polda Sulawesi Tengah dan dicopot dari jabatannya karena tindak asusila yang dilakukan. Sudah awalnya itu kan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya bertiga, lalu orang tuanya ditahan di situ sampai proses di kejaksaan sudah satu masih ditahan di situ. Sering ketemu sama Kapolsek, akhirnya saya dihubungan dengan Kapolsek melakukan kesalahan. Kita sudah pemeriksaan di Propam dalam rangka pemberkasan, nanti hasilnya saya akan sampaikan sekali. Kasus pemerkosaan ini terungkap pertengahan Oktober lalu setelah pacar korban mendapatkan pesan singkat dari Kapolsek Parigi berisi percakapan mesra. Pacar korban melaporkan kasusnya ke Polres Parigi Motong. Selain dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Parigi, pelaku akan menjalani sidang kode etik hukuman pidana umum. Pelaku telah menjalani pemeriksaan intensif di Propam Polda Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Seorang lansia menjadi korban jambret saat berjemur di halaman rumah di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat langsung mengambil dompet milik korban. Aksi tersebut terekam CCTV. Seorang pria memakai atribut ojek online menjamret dompet milik seorang wanita lansia yang sedang duduk di depan rumahnya di Jalan Mandioli, Cideng, Jakarta Pusat. Pelaku yang mengendarai sepeda motor awalnya berpura-pura menanyakan alamat pada korban. Pelaku lalu merampas dompet dari tangan korban. Korban berusaha mengejar namun pelaku kabur dengan kecepatan tinggi. Tanya, Ibu ada ini nggak? Ibu tahu alamat Roxy di mana, Bu? Gitu. Saya jawab dong, oh di sana. Tangan kiri saya sana gitu. Ya ampun, dia langsung ambil. Dompet saya diambil langsung lari. Akibat peristiwa ini korban mengalami trauma dan kasus ini belum dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 9 tahun mengalami luka bakar di wajah akibat dianiaya tetangganya di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan korban telah 2 kali dianiaya pelaku dan mengalami trauma. Pelaku menganiaya korban menggunakan knalpot sepeda motor.
Pasangan suami istri ini melaporkan tindak kekerasan yang dialami anaknya ke Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bocah berusia 9 tahun mengalami luka melepuh di bagian pipinya akibat dianiaya seorang pelajar SMA tetangganya. Saya tinggal jemput ibunya ke Kedaung jam 4 sore persis kejadian seperti ini dianiaya, dinyos knalpot mukanya. Ditempelin ke knalpot. Ditempelin. Sama siapa? Sama pelakunya si Nono alias DB. Usianya berapa dia? Ya dia sekitar kelas 1 SMA kalau nggak 2 Pak SMA. Nggak tahu itu benci sekali ke anak saya juga nggak tahu. Ini siksaan kedua kalinya. Tak ada itikat baik dari keluarga pelaku dan keluarga korban juga melaporkan penganiayaan ini ke polisi. Mulai mendampingi, mengumpulkan data-datanya, bahkan kalau perlu juga nanti kita membantu untuk mendatangkan pihak pelaku dalam penyidikan di Polres. Dalam artian membantu supaya komunikasinya baik, mau pelaku atau... Selain memberikan pendampingan, KPAID Kabupaten Cirebon akan mempertemukan korban dan pelaku yang juga masih di bawah umur. Kasus kekerasan melibatkan anak di bawah umur sangat disayangkan. Orang tua tentunya berperan penting dalam mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan anak-anaknya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sibuk bermain TikTok, istri muda tewas dianiaya suami siri di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku cemburu, korban bermesraan di sosmed dengan pria follower. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sergap. Bantuannya, 87 jalan kuda.